Pernah nggak sih kalian lagi jalan-jalan, terus kalian ketemu sama mobil Toyota Avanza? Beberapa saat kemudian, kalian jalan lagi dan bertemu Daihatsu Xenia. Sepanjang perjalanan, kalian lumayan sering melihat mobil dengan jenis yang sama tersebut, namun dengan logo yang berbeda. Dari fenomena ini, kalian mulai bertanya-tanya tentang hubungan Toyota dan Daihatsu. Dalam video ini, akan lebih enak kalau kita mengetahui sejarah dan latar belakang kedua perusahaan terlebih dahulu. Baru gue bakal lanjut jelasin hubungan kedua perusahaan ini. Soalnya alasan dari fenomena mobil kembar Toyota Daihatsu ini lumayan berakar hingga kita harus melihat sejarah mereka sampai puluhan tahun ke belakang. Buat yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Kita mulai dari sejarah Toyota. Sejarah Toyota dimulai ketika seorang pengusaha Jepang bernama Sakichi Toyoda mendirikan perusahaan produksi mesin tekstil pada tahun 1926 yang bernama Toyoda Industries Corporation. Target pasaran dari perusahaan tersebut awalnya adalah pabrik-pabrik tekstil yang ada di Jepang. Ternyata bisnis ini membawa untung besar bagi keluarga dan perusahaan Toyoda, karena mesin tekstil yang mereka produksi benar-benar membantu banyak sekali pabrik tekstil untuk bekerja lebih efisien. Sakichi memiliki seorang anak sulung yang bernama Kiichiro Toyoda. Kiichiro adalah anak yang berprestasi. Dia memiliki cita-cita untuk menjadi pengusaha yang sukses. Setelah Kiichiro menyelesaikan kuliah dari Universitas Tokyo, dia pun langsung bekerja di perusahaan keluarganya. Namun sayangnya, Sakichi Toyoda saat itu sudah terkena banyak penyakit dan tidak bisa bekerja. Kepemilikan Toyoda Industries Corporation pun diberikan kepada Kiichiro, dan perusahaan itu pun kembali berjalan dan memproduksi mesin tekstil seperti biasa. Kiichiro sebenarnya punya ketertarikan di dunia otomotif, dan dia berencana untuk menjadikan perusahaan keluarganya sebagai salah satu perusahaan otomotif yang besar nantinya. Meskipun kelihatan beresiko sekali, rupanya ide Kiichiro mendapat dukungan dari pemerintah Jepang untuk mengembangkan perindustrian Jepang. Pada tahun 1929, Kiichiro melakukan perjalanan ke Amerika, tepatnya ke kota Detroit. Di Detroit, Kiichiro mengunjungi pabrik-pabrik milik Chevrolet dan Ford. Kiichiro mempelajari dengan betul-betul setiap detail yang ada di pabrik-pabrik dan mobil-mobil dari kedua perusahaan tersebut. Ini semakin menambah wawasan Kiichiro tentang apa saja yang ia butuhkan untuk menjalani sebuah perusahaan otomotif. Sekembalinya ke Jepang, Kiichiro langsung bekerja dengan membuat divisi otomotif di dalam Toyota Industries Corporation untuk menciptakan model mobil pertama yang mendapat dukungan dari pemerintah Jepang tentunya. Pada tahun 1935, terciptalah mobil pertama yang dinamakan model A1. Tak lama setelah mobil pertama tercipta, Kiichiro mengubah divisi otomotifnya menjadi sebuah perusahaan bernama Toyota Motor Company, yang masih satu grup dengan Toyota Industries Corporation. Alasan nama Toyota diganti menjadi Toyota adalah untuk memudahkan penulisan namanya dalam bahasa Jepang. Semenjak itu, Toyota terus-menerus berinovasi dan bahkan sempat menjadi produsen kendaraan perang untuk tentara Jepang di Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Jepang membenahi ekonominya dengan memutuskan untuk memberi dukungan penuh terhadap industri otomotif yang ada di Jepang. Ini membuat Toyota semakin berkembang dengan pesat dan menguasai pasar otomotif Jepang hingga global, sampai berdekade-dekade ke depan. Sekarang kita masuk ke sejarahnya Daihatsu. Sejarahnya dimulai pada tahun 1907. Di Jepang, di tahun yang sama, berdirilah sebuah perusahaan supplier mesin otomotif yang bernama Hatsudoki Seizo. Kendaraan pertama mereka adalah sebuah kendaraan bermotor roda 3 yang bentuknya mirip seperti bemo atau becak motor. Ketika model pertama mereka mulai dijual di pasaran, ternyata mereka untung besar karena bemo yang mereka buat sangat memudahkan orang-orang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dengan lebih efisien.
Mereka pun semakin termotivasi dan berinovasi terus-menerus. Sama seperti Toyota dan perusahaan otomotif lainnya, setelah Perang Dunia Kedua selesai, Daihatsu semakin berkembang dengan pesat berkat dukungan pemerintah Jepang. Saat itu banyak masyarakat Jepang yang tidak mampu membeli kendaraan, yang kebanyakan adalah kendaraan impor yang mahal dari luar negeri. Daihatsu memanfaatkan celah ini dan memproduksi Daihatsu Midget yang serbaguna dan murah. Daihatsu Midget adalah mobil kecil beroda 3 yang dapat digunakan untuk mengangkut penumpang, mengangkut barang, dan lain-lain. Kemampuan mobilnya yang dapat berjalan dengan lincah pun akhirnya membuat masyarakat Jepang membeli mobil ini untuk memudahkan kehidupan sehari-hari mereka. Kecerdasan Daihatsu dalam memahami kebutuhan orang-orang membuat Daihatsu menjadi salah satu produsen otomotif terbesar di Jepang, dan perusahaan ini semakin berkembang juga secara global. Sekarang kita masuk ke sejarah hubungan Toyota dan Daihatsu. Kejadian kunci yang akan menjadi cikal bakal fenomena mobil kembar Toyota Daihatsu ini terjadi pada tahun 1967, di mana pemerintah Jepang melihat kekuatan dan potensi Toyota dan Daihatsu. Pemerintah Jepang pun menginginkan Toyota dan Daihatsu untuk bekerja sama, dengan tujuan untuk mengurangi persaingan ketat yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian. Jadi pemerintah Jepang tuh khawatir jika nantinya salah satu perusahaan akan mengalami kebangkrutan jika persaingannya terlalu ketat. Yang kedua ada meningkatkan kekuatan ekonomi negara. Dan yang terakhir adalah supaya Jepang bisa bersaing lebih kuat dalam industri otomotif di skala global. Toyota pun langsung membeli saham Daihatsu sebanyak 51% di tahun yang sama dan membuat Daihatsu resmi menjadi bagian dari Toyota Group. Barulah pada tahun 1998, Toyota membeli 100% saham Daihatsu, dan Daihatsu resmi dijadikan anak perusahaan Toyota. Dari hubungan ini, kedua perusahaan itu saling melengkapi satu sama lain. Setiap langkah yang diambil memiliki tujuan, yaitu memperkuat setiap pihak secara bersama-sama, yang tentunya akan membawa keuntungan juga bagi mereka. Dari hubungan ini juga, Daihatsu memanfaatkan merek Toyota untuk memasarkan produk mereka. Meskipun mereka tetap membuat produk yang sama yang dipasarkan atas nama Daihatsu. Dari sinilah fenomena mobil kembar Toyota dan Daihatsu tercipta. Banyak produk mobil kembar yang populer seperti Avanza Xenia, Rush Terios, Calya Sigra, Agya Ayla, serta yang terbaru yaitu Rise dan Rocky. Fenomena yang kebanyakan dari kita sering menganggapnya sepele, ternyata menyimpan alasan dan sejarah yang panjang ya. Fenomena ini juga merupakan salah satu bukti nyata dari langkah-langkah Jepang dalam membangun perekonomiannya. Kalau misal gue ada salah kata, langsung aja komen. Tapi jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.